Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama. Siswa kelas 4 semuanya Hebat. Terus gantian. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah mengajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bangun datar. Sebelum ke materi, kita lihat video pembelajaran terlebih dahulu. Ada pada bangun datar seperti luas garis, sisi, sudut, dan titik sudut. Ruas garis pada bangun datar adalah bagian dari garis yang memiliki dua ujung berbeda. Pada bangun datar terdapat ruas-ruas garis. Ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Perhatikan bangun datar berikut ini. Bangun datar segi 4 memiliki 4 ruas garis. Bangun datar segi 3 memiliki 3 ruas garis. Ruas-ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Sisi-sisi yang saling bertemu membentuk sudut. Titik pertemuan dua sisi atau dua garis disebut titik sudut. Nah, teman-teman, perhatikan bagian-bagian bangun datar berikut ini. Ada sisi, ada sudut, dan ada titik sudut. Segi 4 memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Sedangkan segi 3 memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Nah, berikut ini adalah ruas garis, sudut, dan titik sudut dari berbagai bangun datar lainnya. Segi 5 memiliki banyak sisi sebanyak 5, sudut 5, titik sudut 5, dan luas 5. Segi 6 memiliki 6 sisi. Oke, setelah melihat video pembelajaran tadi, kita akan mempelajari tentang mengenal bangun datar. Tepatnya itu kita akan mengenal unsur-unsur bangun datar, tidak dengan luas sama kulitnya, cuma unsur-unsurnya saja. Sebelum memasuki materi, apa yang kalian pikirkan tentang bangun datar? Bentuk ruangan. Bentuk ruangan itu kan bangunan. Bentuk yang datar. Oke, terus apa yang kalian temui yang ada di sekitar kita itu ada seperti pintu, jendela itu termasuk bangun datar apa? Persegi kaca. Nah, selanjutnya itu ada atap rumah kalian itu bentuknya apa ya? Ya, benar. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan bangun datar? Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang memiliki permukaan datar dan dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Bangun datar juga disebut dengan ruang dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi. Nah, bangun datar ini cuma memiliki panjang dan lebar saja, tidak mempunyai ruang yang ada di dalamnya. Terus kalian coba sebutkan contoh bangun datar yang ada di sekitar kalian. Apa ini? Terus apa lagi? TV ya. Terus
antara garis A dan D itu ketemu. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat persegi. Persegi memiliki sifat antara lain memiliki 4 sisi yang sama panjang, ini kan sisinya sama. Kemudian memiliki 4 sudut yang masing-masing sudutnya itu 90 derajat. Kemudian memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. 2 pasang itu artinya ini sama ini sama ini. Kemudian ada persegi panjang. Persegi panjang itu sifatnya memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi sama panjang. Maksudnya itu dengan dan ini itu sama panjang dan ini dan ini itu sama panjang. Persegi panjang juga memiliki 4 sudut yang masing-masing besarnya itu 90 derajat. Kemudian ada segitiga. Nah, segitiga itu bangun datar yang memiliki sisi itu hanya 3 saja. Sebelah sudutnya itu 180 derajat. Segitiga sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, ini sama sisi, ini sama kaki, dan ini sembarang. Kemudian ada lingkaran. Lingkaran itu beda dengan yang lainnya. Yang lainnya kan cuma dibatasi dengan garis lurus. Nah, kalau lingkaran ini dibatasi dengan garis lengkung. Lingkaran itu tidak memiliki sisi maupun sudut, tetapi dia itu terdapat titik sudut yang ada di tengah ini. Yang tengah itu dinamakan dengan jari-jari. Nah, sedangkan sini sampai sana itu dinamakan diameter. Kemudian ada jajar pinjang. Jajar pinjang adalah ruang yang memiliki 2 sisi yang berlawanan, sejajar dan sama panjang. Sudut-sudutnya tidak selalu sama, tapi jumlah sudutnya 360 derajat. Jadi jajar pinjang itu sama kayak persegi panjang, tapi itu bentuknya dimiringkan gitu ya, garisnya ini. Terus ada trapesium. Trapesium adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dengan 1 pasang sisi yang sejajar, ini yang sejajar dan yang tidak sejajar yang ini. Kemudian sudut-sudutnya tidak selalu sama. Ada sudut lancip dan juga sudut lancip. Kemudian ada belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat itu memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 2 pasang sudut yang sama besar, diagonalnya saling memotong dan tegak lurus. Ini sama kayak persegi panjang dan jajar pinjang, cuma itu dimiringkan gitu. Selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi dengan 2 pasang sisi yang sama panjang. Diagonalnya saling memotong dan satu diagonal membagi 2 sudut yang berhadapan. Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Belum. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke pengerjaan LKPD ya. Ya silahkan. Kan ada ciri-ciri unsur dari belah ketupat yang gunanya saling memotong. Nah, yang saling memotong itu mana? Diagonal yang saling memotong itu ini. Ini dan ini kan memotongnya itu tegak dan lurusan. Ini membelah antara si satu dan yang lainnya itu lurus. Sedangkan yang lain
kita akan mengerjakan LKPD. Nah, guru mau tanya, bagaimana cara kalian itu membentuk bangun datar yang kali ini? Sambungkan, ya benar. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini kita berkelompok ya, 2 orang 2 orang. Yang satu 3 orang aja. Ya, Bu. Teman-teman maju dong. Nah, setelah mendapatkan LKPD itu kan ini ada kartu soal dan kalian itu mengambil salah satu. Nah, dibaca itu kartu soalnya itu menurut kalian itu bangun datar apa? Nah, jadi kalian itu membentuk bangun datar menggunakan lidi ini dan setiap sudutnya itu ditempelin menggunakan plastisir untuk mengetahui sudut dan titik sudutnya.
ada dua sisi yang sama panjang. Ini kan ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4 sama panjang. Ini sama panjang. Ini sama panjang. Terus memiliki diagonal yang saling memotong dan satu diagonal membagi. Nah ini diagonalnya. Terus aku biasanya dimainkan, diterbangkan, diulangi dengan senar. Apa ini? Bentuk apa? Dari bentuknya layang. Ini tepuk tangan. Aku adalah karbohidrat yang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Panjangnya berbeda. Aku memiliki 4 sudut yang masing-masing 90 derajat. Penggaris merupakan salah satu contoh bentukku. Bentuknya adalah segi panjang. Ya, itu tunjukkan yang sisi sama panjang itu mana aja. Sisi sama panjang. Ini sama ini dan ini sama ini. Ini tepuk tangan dong. Jadi kalian semua sudah paham materi ini ya. Selanjutnya kita akan kasih PR kalian. Nanti dikerjakan di rumah ya. Dari soal tersebut ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak jawabannya ya yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Bapak nggak sekolah? Enggak. Udah paham Bu? Jika kamu melihat kemudahan dan bentuk trapesium di lingkungan sekitar, misalnya di bangunan, apakah bangunan tersebut selalu berbentuk trapesium siku-siku? Jelaskan alasannya. Nah, trapesium itu kan ada beberapa jenis, trapesium siku-siku. Nah, ini merupakan trapesium siku-siku. Nah, itu kan bangunan kan tidak harus sama memiliki atap yang bentuk seperti ini. Ada yang trapesium seperti ini, ya kan, ada trapesium yang bentuk sejaran gitu. Nah, terus kemudian itu alasannya apa kita tidak memilih trapesium siku-siku ini? Alasannya itu apa? Ya, paham? Ada yang ditanyakan lagi? Jangan. Mengapa bangunan datar seperti jajar bintang tidak memiliki
membentuk jajar-jajar, diputar ke sini tidak membentuk jajar-jajar, diputar lagi pun tidak membentuk, tidak digaring kanan ke persegi. Soalnya kan persegi itu sisinya sama semua, lingkaran juga sama kan dari selanjutnya. Itu kan kalau diputar itu akan membentuk persegi lagi, lingkaran juga. Nah, mengapa itu jajar-jajar tidak memiliki itu? Mengapa? Mungkin karena sisinya tidak sama, sudutnya tidak sama gitu. Kalau sudah paham semua, kita akhiri saja pembelajaran pada hari ini ya. Nah, apa yang kalian itu apa yang ada di benak pikiran kalian tentang bangun data yang telah dipelajari tadi itu apa? Bangun data itu unsurnya itu apa aja sih? Ya, sisi benar. Terus ya, benar. Terus apa lagi? Sudut dan titik sudut. Nah, bangun datar itu apa saja tadi? Pertama ada apa? Persegi, terus persegi panjang, segitiga, terus lingkaran, trapesium, ya trapesium, terus jajar, ada delapan, dan jumlahnya ada 8 ya. Nah, kemudian sebelum kalian pulang ke rumah, ibu ada tepuk semangat. Kalau tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, tepuk semangat 3, tepuk semangat 1, 2, 3 digabungkan ya, paham nggak? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, tepuk semangat 3, tepuk semangat 1, 2, 3. Ulang sekali lagi ya, baik belum lancar. Tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, tepuk semangat 3, tepuk semangat 1, 2, 3. Tepuk tangan buat kita semua. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke. Pesan yang diambil dari pembelajaran kali ini adalah kalian itu harus senantiasa bisa membedakan antara bentuk bangun datar 1 dengan bentuk datar yang lainnya di kehidupan sehari-hari. Tuh. Selanjutnya kita sebelum pulang berdoa dulu ya, pimpin Haris. Sabra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina insana fi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, terima kasih anak-anak sudah hadir pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.